Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudaraku? Puji Tuhan. Ya, kita buka ayat kita selanjutnya. Kita di malam keempat. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Kita akan baca satu perikop penuh. Ini perikopnya panjang sampai ayat 40. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena ayatnya panjang. Jadi mari kita sama-sama menyimak apa yang dibaca. Saya akan bacakan ayat yang genap, saya duluan, lalu Bapak Ibu Saudara yang ganjil. Perikopnya adalah khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari besar, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak akan menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah itu kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang hendak kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Dan dengan banyak perkataan lain lagi yang beri suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Amin. Panjang ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita baca 26 ayat hari ini. Hari ini apa yang bisa saya bagikan? Tidak sepanjang ayatnya, saya hanya akan bagikan sedikit saja Bapak Ibu Saudara. Pertama, saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa yang berkhotbah di perikop yang kita baca ini
Gak lama sebelumnya. Pentakosta itu berapa hari setelah kematian Kristus? 50 hari. Perikop atasnya adalah perikop Pentakosta, bakal kita bahas di tanggal 8. Di babak kembali akan bahas soal hari Pentakosta itu. Namun ini adalah respon Paulus setelah Pentakosta terjadi. 50 hari setelah Yesus mati di atas kayu salib, 3 hari kemudian kebangkitan Kristus. Lalu Yesus naik ke sorga dan akhirnya terjadilah Pentakosta. Hanya 50 hari. Hanya butuh waktu 50 hari. Petrus yang 50 hari lalu bilang begini, aku tidak kenal sama Yesus. Betul ya? Aku bersumpah aku tidak kenal sama Yesus. Bahkan Alkitab mencatat, lalu dia mulai bersumpah dan mulai mengutuk, aku tidak kenal orang itu. 50 hari kemudian, setelah Roh Kudus dicurahkan, tiba-tiba ini pengecut berdiri dan berkhotbah. Setelah malam pertama kita berbicara soal bagaimana murid-murid menanti-nanti. Di malam kedua kita berbicara soal bagaimana murid-murid selain menanti-nanti dengan doa, kesetiaan dan kekudusan, mereka juga terus-menerus dalam pembacaan firman. Lalu kemarin kita diingatkan bahwa Roh Kudus adalah roh yang menyertai, roh yang mengajar, dan roh yang mengingatkan kita akan segala perkataan Yesus. Hari ini, momen Pentakosta langsung dimulai dengan sebuah khotbah dari orang yang menyangkal Kristus. Hari ini saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, seburuk apapun masa lalu kita, keselamatan tidak bergantung dengan itu. Amin. Performa kita, sebaik apapun kita melayani, gak ada hubungannya sama kasih Tuhan buat kita. Amin. Kasih Tuhan buat kita itu jauh sebelum kita berbuat baik maupun jauh sebelum kita berbuat dosa. Jauh sekali. Itu yang mau saya bagikan lebih dulu sebelum kita nanti mulai membedah perikop ini. Bahwa si penyangkal ini nggak butuh waktu lama, 50 hari, hanya 50 hari. Untuk dia berubah dari orang yang menyangkal Kristus menjadi orang yang berkhotbah. Bapak Ibu Saudara akan baca di ayat selanjutnya setelah perikop ini di ayat 41, 3.000 orang bertobat hari itu. Kalau kita ingat, yang menunggu Roh Kudus, yang menunggu pencurahan Roh Kudus di atas loteng itu berapa? 120 orang. Saya tadi pakai kalkulator sambil bikin khotbah, 3.000 saya bagi 120 itu 25 Bapak Saudara. Jadi 25 kali lipat bertambah satu kali khotbah. Dan yang khotbah adalah orang yang sempat menyangkal Kristus. Hari ini saya mau bilang sama Bapak Saudara, masa lalu kita gak penting di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menjadikan masa depan kita adalah masa depan yang penuh damai sejahtera. Gak ada urusan. Yang kadang berurusan sama masa lalu kita itu iblis. Yang mendakwa kita. Ngomong mutok kudus bro. Itu kan iblis kan mesti gitu. Bu, pak, kudus. Kamu lo dulu begini. Tuhan gak gitu Bapak Ibu Saudara. Tuhan selesai sama masa lalu kita. Tuhan sedang merancang masa depan kita. Lalu kita lanjutkan ke khotbahnya Petrus. Saya nggak akan bedah satu-satu soal khotbahnya Petrus, namun saya mau bilang sama Ibu Saudara seperti ini. Apa yang unik dari khotbah Petrus? Dan sebelum saya bilang keunikan dari isi khotbahnya, kita mau tarik sebentar Ibu Saudara. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ngomong selalu Tuhan Yesus, betul ya? Murid-murid tuh diam aja. Murid-murid tidak pernah tercatat berkhotbah ya. Dan ini adalah khotbah pertama yang dilakukan oleh para murid dan Tuhan Yesus sudah nggak ada. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Oke? Harusnya kalau saya menarik dengan pengkhotbah di zaman modern ini, tapi nggak ada di sini gitu ya. Banyak pengkhotbah zaman modern itu kalau khotbah isinya Injilnya itu cuma 5 menit terakhir dari khotbahnya. Betul atau betul? Mengingatkan kita akan kematian, kebangkitan dan kenaikan Kristus itu biasanya 5 menit terakhir dari khotbahnya. 45 menitnya ngomongin bisnisnya, gitu ya. Ngomongin masalah keluarganya, masalah pribadinya. Dan saya mau tarik ke khotbahnya Petrus setelah dia mendapatkan Roh Kudus. Hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang keempat. Waktu Pentakosta terjadi, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Petrus sama sekali tidak pernah menyebutkan soal dirinya, betul ya?
Sejak tadi yang dia sebutkan soal apa? Soal Kristus. Jadi ini adalah satu-satunya poin yang akan saya bagikan hari ini Bapak Ibu Saudara. Jika hidup Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup Anda hanya akan menunjuk ke satu arah, yaitu ke Kristus. Petrus bisa saja bersaksi soal dia yang adalah penyangkal Kristus, lalu dia bertobat. Petrus bisa saja bilang soal, dan Kristus yang sudah kalian salibkan itu mengatakan kepadaku untuk menggembalakan domba-dombanya kepadaku. Tapi Petrus nggak bilang itu. Sejak awal Injil, makanya kalau ini sedikit pelajaran teologi Bapak Ibu Saudara. Buat anak-anak teologi, Injil paling lengkap yang pertama kali disampaikan ya ayat ini. Ini adalah Injil paling murni dan paling lengkap yang pernah dicatat sama Alkitab pertama kali. Karena Injil itu cuma memuat 3 hal. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus, sama kenaikan Kristus. Gak ada kabar baik yang lebih bagus daripada ini. Gak ada kabar baik mau kita diubahkan hidup kita dari buruk jadi baik. Itu hanyalah berita sekunder. Sama-sama katakan sekunder. Berita primernya adalah Kristus mati buat kita. Lalu Kristus bangkit dari kematian mengalahkan maut. Dan Kristus naik ke sorga, duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat buat kita. Gak ada berita baik yang lebih baik daripada itu. Makanya Petrus merangkum itu dengan baik. Dia mengutip 2 ayat. Ada orang-orang yang bilang perjanjian lama udah gak relevan zaman ini. Yang dikutip sama Petrus ini dua-duanya perjanjian lama Bapak Saudara. Yang pertama adalah dari Yoel. Kita lihat lagi ya ayatnya. Dan kita akan lihat apakah ini sudah terjadi gitu ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa firman ini, nubuatan ini dicatat oleh Nabi Yoel 930 tahun sebelum ayat ini muncul. Sebelum Yesus Kristus hadir. Iya. Iklan sedikit. Ya, jadi 930 tahun sebelum Kristus lahir, Nabi Yoel sudah menubuatkan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Lah, masalahnya sudut pandang orang Yahudi pada zaman itu saat berpikir hari-hari terakhir, mereka memikirkan akhir zaman. Namun Nabi Yoel tidak sedang menubuatkan akhir zaman. Karena hari Tuhan yang dimaksudkan oleh Nabi Yoel ternyata adalah Pentakosta. Nabi Yoel sedang menubuatkan Pentakosta pada hari yang terakhir, rohku akan dicurahkan. Yang membuat orang Yahudi semakin kesel lagi waktu Petrus mengutip ayat ini, tepat setelah Pentakosta adalah ada kata semua orang di sini. Orang Yahudi yang eksklusif. Kita ingat ya, di perjanjian lama, keselamatan bangsa-bangsa hanya bermula dari orang-orang Israel. Tiba-tiba Petrus berkata, rohku akan dicurahkan kepada semua orang. Mereka mulai, loh, kok semua orang? Nah, terus buat apa ada imam? Kalau pada akhirnya semua orang bisa mengakses ke Tuhan. Semua orang bisa tanpa batas mengakses ke Tuhan. Makanya orang Yahudi pada kesel sama Petrus hari itu. Namun ada banyak dari mereka juga yang tadi kita sudah baca. Ada banyak dari mereka yang terharu. Kenapa? Karena mereka udah gak butuh lagi imam. Karena imamnya sudah diganti sama imam besar Maha Agung. Yang sekali masuk udah gak perlu masuk lagi. Namanya Yesus. Mereka udah gak butuh lagi. Keselamatan sudah bukan lagi eksklusif dari bangsa Yahudi. Tapi keselamatan sudah diberikan kepada bangsa-bangsa dan Roh Kudus yang awalnya hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Tiba-tiba dicurahkan kepada semua orang. Dan nubuatan ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita mendengarkan kesaksian orang-orang yang bukan Kristen awalnya. Dapat mimpi soal Yesus, betul ya? Sudah terjadi. Berapa banyak kita dengar kesaksian ada orang-orang muda yang dapat penglihatan. Lalu mereka mulai menggila untuk memberitakan Injil. Menggila dalam arti positif maksud saya. Dan ini sudah terjadi. Lalu yang kedua, Petrus mengutip kata-katanya Mazmurnya Daud. Di ayat 25.
Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ayat 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. 28, engkau beritahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saat Daud menulis ini, ada Roh Kudus dalam dirinya yang menuliskan setiap kata ini. Namun Daud gak ngerti bahwa yang dia tulis adalah nubuatan soal keturunannya nanti yang akan disebut Mesias. Kenapa? Karena langsung Petrus berkata seperti ini. Ayat 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita, ia telah mati. Daud berkata bahwa dia akan dilepaskan dari 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Daud gak ngerti kalau dia sedang bernubuat. Dan orang-orang Yahudi berpikir bahwa keturunan Daud tidak akan pernah mati. Ini orang-orang Yahudi berpikir secara alegoris, secara perumpamaan. Namun ternyata Daud menubuatkan secara harafiah bahwa akan ada seseorang yang mengalahkan dunia orang mati. Siapa dia? Kristus. Makanya Petrus di depan orang-orang Yahudi dia bilang begini, Daud mati. Dan Bapak Ibu Saudara di loteng tempat mereka menunggu, dan akhirnya Pentakosta terjadi, lidah-lidah api mulai menjilati kepala mereka. Mereka mulai berbicara dengan banyak bahasa, bukan glosolalia tapi senolalia. Berbicara dengan banget bahasa-bahasa lain. Bapak Ibu Saudara, saya lihat di map ternyata cuma 10 menit. Jarak antara tempat mereka di loteng itu sama Golgota. Namun saat kita bergerak, saat orang-orang ini bergerak dari loteng itu ke Golgota, perbedaannya sama Daud, gak ada jenazahnya Yesus di situ. Karena dia sudah bangkit. Makanya Petrus dengan sangat berani, ini raja yang dijunjung tinggi sama orang Israel. Dia bilang apa? Kuburannya Daud masih ada. Tapi Yesus yang kami sembah, yang kami saksikan, mati, bangkit dan naik ke sorga, kuburannya gak ada. Kuburannya ada, mayatnya gak ada. Dia naik ke sorga, menyediakan tempat buat kami. Makanya mereka terharu. Saya bilang Bapak Ibu Saudara untuk orang-orang yang di tempat ini gitu ya. Saya juga sering kali dulu merasa takut kalau menginjil. Karena pada ujungnya Pentakosta akan selalu mengarahkan kita kepada penginjilan. Semua firman selalu mengarahkan kita kepada penginjilan. Kita mau ngomong apa ya kalau soal penginjilan gitu ya, kadang kita takut gitu ya. Aku gak bisa ngomong ya dan sebagainya. Pengalamanku gak sebagus orang lain. Yang orang lain ada yang diselamatkan dari kanker gitu kan. Bisnisnya bangkrut terus bangkit lagi ditolong Tuhan. Kesaksianku gak sebesar itu. Tapi Bapak Ibu Saudara kalau cek di Alkitab, kesaksiannya para rasul tuh gak ada yang soal diri mereka. Isinya soal apa? Kristus. Saya mau khotbahkan ini tuh maju mundur Bapak Ibu Saudara hari ini. Karena ini sudah menentang banyak postmodernisme Injil. Karena Injil akhir-akhir ini kalau Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube, pendeta-pendeta yang ada di luar negeri itu kalau ngomongin Injil pasti disusupi sama berita kemakmuran, berita kekayaan, yang baik-baik. Padahal Injil yang murni yang dibawakan oleh para rasul, yang dibawakan oleh Yesus Kristus sendiri, gak pernah ngomongin harta dunia. Gak pernah ngomongin soal segala sesuatu yang kelihatan. Kita sudah pernah bicarakan itu di sini ya. Yang Tuhan incar sejak awal dari diri kita itu bukan penambahan finansial, tapi perbaikan karakter. Tujuan utama kita di dunia ini kan serupa dengan Kristus. Disempurnakan, dikuduskan. Supaya layak buat dia. Kita lihat ayat 14 Bapak Ibu Saudara. Saya akan bahas ayat 14 sedikit sebelum akhirnya nanti saya tutup khotbah hari ini. Saat Roh Kudus ada di dalam diri kita, ada satu ayat yang menurut saya, ada satu kata yang sangat menarik buat saya. Maka bangkitlah Petrus berdiri. Kenapa Alkitab harus mengatakan berdiri? Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam budaya bangsa Yahudi, kalau orang mengajar orang lain itu harus duduk. Tapi tiba saatnya Pentakosta, Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia mewakili 11 murid. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Jadi bukan hanya Petrus yang berdiri. 11-11-nya berdiri. Kalau 11 berarti Matias yang menggantikan Yudas itu juga ikut berdiri. Mereka udah berdiri, siap
untuk nopang Petrus, tapi karena Petrus yang ditunjuk oleh Tuhan untuk jadi ketua para rasul, Petrus yang ngomong. Berdiri itu gayanya Romawi, Bapak Ibu Saudara, kalau ngajar. Bukan gayanya Yahudi. Apa sih yang mau saya bagikan hari ini? Saya mau bagikan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau Roh Kudus bilang apa sama kita, meskipun dunia bilang itu nggak sopan, itu nggak boleh, lakukan. Berapa banyak dari kita yang menahan Injil hanya karena nggak mau ngelukai hatinya orang, hanya karena nggak mau bermusuhan sama orang. Nah, ini juga teguran buat saya loh. Ini Petrus berdiri loh. Padahal Tuhan Yesus 12 tahun waktu dia umur 12 tahun di dalam rumah ibadat berdebat sama para ahli-ahli Taurat, tuh Tuhan Yesus duduk. Dan ini ada aturannya sendiri di Talmudnya bangsa Yahudi bahwa mereka nggak boleh mengajar dengan berdiri. Alasannya Petrus berdiri apa? Boleh kembali ke ayat 13. Tetapi orang lain menyindir mereka. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Makanya Petrus langsung berdiri. Dan dia langsung menyenggol orang-orang Yahudi. Ini baru jam 9 pagi. Kenapa jam 9 pagi, Bapak Saudara? Karena jam 9 pagi itu waktu sarapannya bangsa Yahudi. Tepat setelah mereka habis doa pagi. Jadi setelah mereka doa pagi, mereka sarapan. Nah, sarapannya itu jam 9. Makanya Petrus bilang, nggak mungkin kami mabuk. Ini baru jam 9 pagi, tapi sambil berdiri. Hari ini siapa yang mau berdiri untuk menginjil? Hari ini siapa yang mau berdiri untuk benar-benar mengabarkan soal Kristus? Kita sudah banyak belajar di tempat ini. Bukan berarti kita sedang menyinggung orang atau apa, tapi dengan kesabaran, dengan kasih, dengan pengajaran, betul ya Bapak Saudara ya? Tapi siapa yang mau berdiri benar-benar bilang, bentar, kamu harus dengar sebentar soal Kristus. Hidupmu udah terlalu jauh. Bentar. Itu maksudnya berdiri, bukan sekedar harafiah berdiri. Tapi Petrus sedang ingin dilihat sama semua orang. Bayangkan dia mau mengajar tapi dia harus berdiri dulu. Sehingga akhirnya semua mata tertuju pada dia. Woi, gak gemeter dari Petrus. Petrus langsung menginjil. Gak ada satupun kata soal dia menyebut dirinya. Cuma ada tadi, dan kami adalah saksinya, sudah itu doang. Sisanya dia cuma menyebut soal Kristus. Itu pesan yang saya bagikan hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, seberapa banyak kita sudah mengabarkan soal Kristus kepada orang-orang di sekitar kita? Atau kita menahan Kristus dengan tabir, dengan bayangan? Kita bersembunyi dengan kalimat, biar gak ada masalah deh sama tetangga. Tapi gimana cara kita untuk menjelaskan kepada orang lain? Nah itu nanti kita akan bahas bersama di hari Pentakosta dan di hari-hari kedepannya nanti itu adalah porsinya Bapak Gembala untuk menjelaskan soal penginjilan itu. Namun hari ini saya mau mengatakan sama Bapak Ibu Saudara, Injil yang murni, ini bukan berarti saya nggak ngebolehin Bapak Ibu Saudara kesaksian loh ya, enggak. Kesaksian itu saling menguatkan saudara seiman. Namun berapa banyak kesaksian kita, itu seringkali poin utamanya bukan Tuhan Yesus. Saya kemarin sharing-sharing sama Mama. Saya dulu kalau kesaksian Bapak Ibu Saudara, dulu ya, waktu saya masih di komsel gitu ya, di salah satu gereja di Surabaya. Itu setiap kali kesaksian itu sama semua anak-anak. Saya diberkati Tuhan gitu. Karena kemarin saya nggak belajar, terus nilainya bagus. Nah, diceritain, terus gitu, berminggu-minggu. Jadi saya tuh nunggu saatnya nilai saya bagus tapi nggak belajar, biar kesaksian. Jadi saya nunggu. Nah, bahasa Jawa, bahasa Mandarin nih, wangel nih gitu kan. Terus saya mulai kerjain, nah, beneran saudara. Saya berdoa, terus saya dapat nilai 90, gitu kan. Tapi saya nggak belajar. Saya bersaksi, bangga kesaksiannya. Gitu ya, saya bangga. Saya kemarin nggak belajar, terus saya dapat nilai 90 di bahasa Mandarin. Padahal saya ini apa? Hitachi padahal kan saya ini kan hitam tapi Cina gitu kan. Nggak mungkin saya ini bisa Mandarin gitu kan. Terus saya merasa lega dengan kesaksian itu. Berangsur-angsur semakin dewasa, saya mulai terbentuk di otak saya, apalagi saya semakin jauh dari gereja gitu ya. Mulai terbentuk di otak saya bahwa yang harus disaksikan itu adalah segala sesuatu yang baik. Nah pertanyaan saya, Alkitab itu menunjukkan segala macam kebaikan maupun keburukan setiap orang yang merupakan hamba Tuhan. Daud, apa keburukannya? Ngintip orang, suaminya dibunuh.
Abraham berbohong soal istrinya 2 kali. Betul ya? Berbohong soal Sarah 2 kali. Semua orang di Alkitab, Petrus, bunuh-bunuhin orang. Orang Kristen dia bunuh satu-satu, cerot gitu. Petrus, nyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Semua orang berbuat yang salah, murid-murid, 11 murid ngapain? Lari kocar-kacir waktu Yesus ditangkap. Gak ada satupun yang bersih. Gak ada satupun yang bersih. Lah kok kita berusaha untuk selalu tampil bersih di hadapan orang lain. Itu yang saya dapat saat akhirnya saya kesaksian. Dan saya dapat itu kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada satu teman saya, kesaksian. Dan itu membuka tabir soal kesaksian dalam otak saya. Dia kesaksian begini. Kemarin, ban saya bocor. Oke, saya sudah menunggu hal yang baik kan datang. Oh nanti ditolong orang. Terus dia bilang terima kasih karena Tuhan sudah menolong saya lewat orang itu. Terus saya nonton sampai rumah. Ya itu sih kesaksian saya. Tuhan memampukan saya nonton. Loh kok nonton? Jadi dia tuh cerita, loh kok nonton? Kita kan tanya, loh kok nonton toh? Iya, semua bengkel tutup. Itu jam 11:30 malam. Terus gak ada yang nolongin, kok saya sudah gini-gini gak ada yang nolongin. Tapi disaksikan. Itu yang membuat saya akhirnya tersentuh. Loh, bukannya orang Kristen yang benar, itu menunjukkan bahwa dalam kelemahan kita kuat. Dalam kelemahan kita kuat. Makanya Paulus santai sekali bilang, aku dulu bunuh-bunuhin orang Kristen, tapi sekarang Tuhan nangkep aku. Petrus juga gitu, dia berbicara soal Kristus lebih banyak soal dirinya. Karena dia tahu dirinya bukan siapa-siapa tanpa Kristus. Dia tunjukkan kelemahannya, sehingga dunia tahu bahwa tanpa Kristus, aku tetap Petrus yang lemah. Aku tetap Paulus yang lemah. Aku tetap Geral yang lemah. Yang penuh dengan dosa. Tapi dengan Kristus, aku dimampukan untuk bisa bertahan dalam jalan kebenaran. Saya akan tutup dengan sebuah kalimat Bapak Ibu Saudara. Saya tadi baca bahasa Inggrisnya gitu ya. Apakah kita akan menerima ketuhanan Yesus atas diri kita? Menjadikan dia satu-satunya pusat dalam hidup kita. Dari doa dan firman Tuhan yang kemarin kita bahas, hari ini kita diingatkan bahwa langkah selanjutnya adalah menerima Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan Kristus di hidup kita. Lalu bersaksi hanya tentang dia, hanya tentang Injil yang sudah sempurna itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau bilang bahwa hari ini khotbah Petrus masih relevan buat kita ternyata. Amin. Betul ya? Masih relevan. Pertanyaannya masih sama dari khotbah Petrus ini. Ada 2 pertanyaan utama dari khotbah Petrus ini. Yang pertama adalah, kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 2 tadi. Ayat 23. Pertanyaan pertama untuk kita, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Petrus bilang ini ke orang-orang Yahudi, namun Petrus juga bilang ini ke setiap kita di sini, bahwa kita yang menyalibkan Kristus. Betul? Dengan apa? Dengan dosa kita. Bukan orang Yahudi yang salah, kita semua yang salah. Ini pertanyaan pertama buat kita. Apakah kita masih tetap mau berkubang dalam dosa? Menyerahkan Kristus untuk disalib terus setiap hari? Pertanyaan keduanya, Petrus menanyakannya di ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Di sini Tuhan pakai kata kurios, artinya Tuhan. Make Jesus become Lord and Christ. Jadi master akan hidupmu. Pertanyaan kedua dari Petrus yang saya ajukan, yang diajukan Petrus kepada saya waktu saya bikin khotbah, dan yang saya ajukan kepada Bapak Ibu Saudara. Hari ini siapa Tuhan dalam diri saudara? Siapa Lord dan Christ-nya saudara? Siapakah masternya saudara? Oh saya menganggap Yesus Tuhan kok. Oke. Tapi di tahta hatimu yang tertinggi, siapa Tuhannya? Pertanyaannya masih relevan sampai sekarang. Apakah engkau masih tetap berpikir bahwa engkau adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa? Dan apakah Tuhan dalam dirimu adalah Kristus? Pertanyaan itu harus diajukan sepanjang hidup kita. Supaya kita tetap sadar betul bahwa Injil yang murni itu sebenarnya merobek setiap dosa kita. Menunjukkan bahwa kita gak ada yang layak. Dan Injil yang murni akan selalu membawa kita kepada kasih karunia. Karena hanya Tuhan yang sanggup mengangkat kita dari lubang dosa. Dari 120 orang jadi 3.000 orang. Hanya dengan satu khotbah. Tidak ada yang menyebut. Tidak ada soal dirinya. Bahkan Roh Kudus hanya disebut 2 kali dalam khotbah ini. Bukan berarti Roh Kudus gak penting. Tapi ingat, setiap kali kita
selama sebulan ini kita akan bosan ngomongin ini, cuma kita harus ingat betul-betul bahwa Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita akan perkataan Kristus. Jadi saat kita menyebut Kristus, Roh Kudus sudah disebut dan Bapa sudah disebut. Mereka Tritunggal. Kita nggak perlu sungkan, loh aku nyebut Yesus tok, nggak nyebut Roh Kudus gitu. It's okay. Tuh. 120 orang jadi 3.000 orang. Hanya dengan satu khotbah yang poin utamanya adalah Kristus. Jika hidup kita, poin utamanya tetap Kristus. Bilangan-bilangan orang yang percaya karena orang melihat hidup kita akan terus bertambah sama seperti yang Petrus lakukan. Bukankah itu tujuan kita? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.